Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan membahas bab yang selanjutnya. Dibuka buku paketnya untuk kelas 8. Kelas 8 kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua dari pembelajaran kurikulum merdeka. Dengan judul apa? Dengan judul adalah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Jadi kita meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi cinta Al-Quran dan yang tak terlupakan, yang bertoleransi atau bertoleran. Pengertian iman kepada Allah. Bagaimana pengertian iman kepada Allah? Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar yang melahirkan sikap menerima, al-qabul dan tunduk, al-ija'ah. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya. Kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibubuhkan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Kitab Allah diturunkan pada rasul yang 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa. Kitab Zabur turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kaum Bani Israel di dalamnya terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diturunkan kepada Rasulullah. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya merupakan penyempurna dari isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Selain itu juga untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang terdapat menyelamatkan umat dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kemudian kitab Injil juga berisi petunjuk pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang sempurna, sifat-sifat mulia, syariat lebih sempurna dan bersifat universal, menyuruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kita akan mengenal suhuf. Suhuf itu apa? Selain kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ada nabi yang menerima siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Lembaran itu sudah hilang dan tidak diketahui isinya lagi. Namun sebagian isi suhuf itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang terdapat Al-Quran dan hadis apaan? Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Manusianya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Perbuatan manusia diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Kalau dosanya satu, ya dapat balasannya satu. Yang terakhir, selanjutnya menjadi generasi yang pecinta Al-Quran.
Menjadi generasi pencinta Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus Muslim. Mencintai Al-Quran bukan hanya membeli dan memajang Al-Quran saja, tapi juga kita mau membaca bukan hanya sekedar membaca buta tanpa tahu makna. Kita harus juga mempelajari kandungan-kandungan setiap ayat Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan ilmu di dalam Al-Quran tersebut. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah berikutnya tentunya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sesuatu hadis diriwayatkan, Imam Ahmad dijelaskan bahwa puncak dari pengamalan Al-Quran dan kehidupan adalah akhlak yang mulia. Hubungan antara iman dan Al-Quran, akhlak manusia, dan ketakwaan ini dibacakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Al-Baqarah surat yang kedua sampai dengan surat yang keempat. Itu adalah hubungan antara Al-Quran dengan akhlak manusia. Ketika kita beriman kepada Al-Quran, kita harus mengimani juga kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kita juga harus iman. Iman kepada akhirat dan hari akhir. Apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.